Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi uang saku terhadap uang makan per bulan, uang jajan per bulan, dan biaya kendaraan per bulan. Nah, pertama-tama kita harus mensalin data dari Word ke SPSS, lalu kita klik Analyze, kemudian Regression, dan selanjutnya yaitu ke Linear. Nah, untuk saku per bulannya itu masuk ke dependent, dan untuk uang makan per bulan masuk ke independent, uang jajan per bulan masuk ke independent, dan yang terakhir biaya kendaraan masuk ke independent. Jika sudah seperti ini, lalu kita mengklik OK, dan kemudian muncul yang pertama itu ada variable enter atau remove, yang interpretasinya itu tabel variabel entered tersebut menjelaskan variabel-variabel apa saja yang merupakan variabel independen dan apa saja yang menjadi variabel dependent. Terlihat bahwa yang menjadi variabel independen adalah biaya kendaraan, uang jajan, dan uang makan. Dan sedangkan yang menjadi variabel dependennya itu adalah uang saku per bulan. Kemudian kita lanjut ke model summary. Untuk interpretasinya itu berdasarkan hasil tabel hasil perhitungan di atas, terlihat bahwa nilai R2 adalah sebesar 0,054 atau 0,5,4. Artinya bahwa variabel independen yaitu uang saku, uang makan, dan kendaraan mampu menjelaskan variabel dependen uang saku sebesar 0,54%, sedangkan sisanya sebesar 94,6% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Nilai koefisien determin sebesar 0,5,4 menunjukkan bahwa model regresi ini dikatakan layak karena memiliki nilai koefisien determinasi lebih dari 50%. Asumsinya adalah bahwa variabel-variabel yang dimasukkan dalam model telah mampu memberikan penjelasan lebih dari 50%. Nah, selanjutnya itu ada ANOVA. Untuk interpretasinya itu keputusan 1, bila nilai T dihitung lebih besar T table, maka H1 diterima. Bila nilai T hitung lebih kecil dari T table, maka H0 diterima. Berdasarkan tabel koefisien di atas, dapat diketahui bahwa nilai variabel bahwa F hitung sebesar 0,502 lebih besar T table 0,45, sehingga H1 diterima di mana variabel uang kendaraan yaitu berpengaruh terhadap Y. Keputusan 2, bila nilai SIK lebih kecil 0,5 maka H1 diterima. Bila nilai SIK lebih dari 0,5 maka H0 diterima. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai SIK variabel atau uang saku, uang makan, uang jajan, dan biaya kendaraan sebesar 0,6084 lebih besar dari 0,005, sehingga H1 tidak diterima di mana variabel uang saku, uang makan, uang jajan, biaya kendaraan tidak dipengaruhi terhadap Y, sehingga H1 tidak diterima variabel uang saku, uang makan, uang jajan, biaya kendaraan tidak berpengaruh terhadap Y.
Selanjutnya atau yang terakhir itu ada koefisien, di mana keputusan 1 bila nilai T hitung lebih besar T table, maka H1 diterima. Bila nilai T hitung lebih kecil T table, maka H0 diterima berdasarkan tabel koefisien. Di atas dapat diketahui bahwa nilai variabel uang makan T hitung yaitu minus 0,957 lebih besar T table 2,100 sehingga H1 diterima, di mana variabel uang makan berpengaruh terhadap biaya uang saku. Nah, kedua itu nilai variabel uang jajan yaitu T hitung 0,8283 lebih besar dari T table 2,100 sehingga H1 diterima, di mana variabel uang makan berpengaruh terhadap uang saku. Nah, selanjutnya itu ada biaya kendaraan, di mana T hitung yaitu minus 0,67 lebih besar dari T table 2,100 hingga H1 diterima, di mana variabel biaya kendaraan berpengaruh terhadap uang saku. Selanjutnya yaitu keputusan 2. Bila nilai SIK lebih kecil 0,5 maka H1 diterima. Bila nilai SIK lebih besar sama dengan 0,05 maka H0 diterima. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai SIK variabel uang makan yaitu 0,347 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga H1 diterima, di mana variabel uang makan berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, untuk selanjutnya itu nilai SIK variabel uang jajan 0,779 lebih kecil dari 0,05 sehingga H1 diterima, di mana variabel uang jajan berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, yang terakhir itu nilai SIK variabel biaya kendaraan yaitu 0,517 lebih kecil dari 0,5 sehingga H1 di mana variabel biaya kendaraan berpengaruh terhadap variabel Y.